semakin gelisah setelah mendengar penjelasan dari Harry. Mohan sedang diburu oleh seseorang yang sangat berbahaya, dan situasi kini telah berubah dari serangan pasif menjadi ofensif. Penasaran dan khawatir bercampur dalam pikirannya. Ada sesuatu yang janggal. Bagaimana mungkin seorang siswa seperti Mohan bisa memiliki musuh sebesar itu? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalunya? Fatah tak ingin hanya berdiam diri. Ia mencari jawaban dan akhirnya menemui nama seseorang yang selama ini dikenal sebagai orang kepercayaan. Mohan. Dari cara Rama merespons, Fatah bisa merasakan bahwa situasi ini lebih serius dari yang ia bayangkan. Rama memiliki kesimpulan yang sama dengan Harry. Mohan bukanlah anak biasa. Dalam beberapa waktu terakhir, setiap orang yang dekat dengan Mohan selalu mengalami masalah. Dava kehilangan motornya. Victoria harus menanggung aib keluarga yang terbongkar ke publik. Sekarang, Mohan terpaksa menjauh dari Akila demi melindunginya dari bahaya yang tidak terlihat. Fatah merenungkan semuanya dan sadar bahwa ini bukan kebetulan. Masa lalu Mohan masih menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Selama ini, Mohan selalu tertutup tentang kehidupannya. Sebelum masuk ke sekolah tinta persada, ia jarang membicarakan keluarganya dan tidak ada satupun orang yang benar-benar tahu dari mana ia berasal atau apa yang pernah ia lalui. Namun, satu hal jelas, seseorang memburunya dengan kejam. Itu bukti bahwa Mohan bukan sekadar remaja biasa dengan masalah sepele. Rasa penasaran terus menghantui Fatah. Ia tak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa semakin lama masalah ini dibiarkan, semakin besar risiko yang mereka hadapi. Cepat atau lambat, rahasia Mohan pasti akan terbongkar. Tapi pertanyaannya, apakah Mohan siap menghadapi masa lalunya? Dan jika saat itu tiba, bisakah ia melindungi orang-orang yang ia sayangi? Keputusan Mohan. Di sisi lain, Fatah akhirnya memutuskan untuk menemui Mohan. Namun, ia terkejut dengan apa yang didengarnya. Dengan tegas, Mohan mengatakan bahwa untuk sementara waktu, ia akan bersama Raisa bukan karena ingin kembali ke masa lalu, tetapi karena hanya Raisa yang mampu memahami keadaannya saat ini dengan semua kejadian yang menimpanya dan orang-orang terdekatnya. Mohan merasa berada di titik terendah. Hanya Raisa yang bisa mengerti perasaannya. Trauma yang selama ini ia sembunyikan mulai kambuh dan hanya Raisa yang tahu bagaimana cara menghadapinya. Raisa adalah seseorang dari masa lalunya, seseorang yang pernah memahami luka-lukanya lebih dari siapapun, bahkan lebih dari Akila. Namun, Mohan tidak ingin ada kesalahpahaman. Ia menyadari bahwa Fatah pasti bertanya-tanya tentang perasaannya terhadap Akila. Ia menegaskan bahwa perasaannya tidak pernah berubah. Ia tetap mencintai Akila. Tapi cinta saja tidak cukup. Situasi yang mereka hadapi terlalu rumit. Jika ia tetap berada di sisi Akila, maka Akila juga akan berada dalam bahaya. Mohan tidak ingin itu terjadi. Menjauh dari Akila adalah satu-satunya pilihan. Meskipun menyakitkan bagi mereka berdua, Fatah yang mendengar semuanya hanya bisa terdiam. Ia memahami beban yang dipikul Mohan, tapi keputusan ini hanya akan semakin memperumit hubungan mereka. Akila sudah cukup terluka, dan kini Mohan malah bersama mantan kekasihnya. Bagaimana reaksi Akila jika mengetahui hal ini? Kebangkitan Akila. Sementara itu, Akila duduk di meja makan bersama Mayang dan adiknya. Malam itu, suasana rumah terasa begitu hangat. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Aroma masakan memenuhi ruangan. Sementara suara tawa adiknya mencairkan segala kepenatan di hatinya.
Mayang tampak sibuk memasak. Sesekali melirik Akila dengan prihatin. Ia tahu betapa Akila terluka karena Mohan. Tapi ia juga yakin jika Mohan memang orang baik, Akila tidak akan sesedih ini. Saat makan malam bersama, Akila merasa bahagia. Untuk sesaat, ia bisa melupakan sakit hatinya. Tak ada lagi air mata yang jatuh tanpa henti. Tak ada lagi luka yang menusuk dadanya setiap kali mengingat Mohan. Ia sudah lelah bertanya-tanya dan menunggu kepastian dari seseorang yang memilih untuk menjauh darinya tanpa alasan yang jelas. Jika Mohan benar-benar mencintainya, seharusnya ia bertahan, bukan malah pergi. Pikirannya terus berputar, mengingat segala yang telah terjadi. Mohan selalu berkata bahwa ia menyayanginya. Tetapi mengapa ia tak pernah memberi kepastian? Mengapa hubungan mereka selalu dibiarkan menggantung? Apakah mereka benar-benar bersama atau tidak? Akila merasa seperti seseorang yang hanya digenggam saat dibutuhkan, lalu dilepaskan begitu saja ketika situasi menjadi sulit. Di tengah tawa Mayang dan adiknya, Akila akhirnya mengambil keputusan besar dalam hatinya. Ia tidak lagi menginginkan Mohan. Jika Mohan menjauh, maka Akila akan melangkah ke arah yang berlawanan. Untuk pertama kalinya, Akila benar-benar yakin bahwa hubungannya dengan Mohan telah berakhir. Tak ada lagi yang perlu dipertahankan. Tak ada lagi yang perlu ditunggu. Ia sudah cukup terluka. Kini, ia hanya ingin menikmati kebahagiaan yang ada di hadapannya bersama Mayang dan adiknya tanpa harus memikirkan seseorang yang telah memilih untuk meninggalkannya. Ancaman dalam bayangan. Di tempat lain, Jara mendengarkan suara Akila lewat telepon. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kata-kata Akila yang tajam, tapi juga nada suaranya dingin, tegas, penuh kepastian. Akila bukan lagi gadis yang selalu berusaha bertahan untuk Mohan. Ia bukan lagi sosok penuh harapan. Kini, Akila benar-benar telah melepaskan Mohan. Namun meski secara pribadi, ia tak ingin lagi berurusan dengan Mohan. Secara profesional, ia tetap bertanggung jawab sebagai manajer band Six Flags. Baginya, band ini adalah hasil kerja kerasnya selama ini, dan ia tidak ingin masalah pribadinya mengganggu perannya. Di rumah, Akila duduk bersama Tante Rita, satu-satunya tempat ia bisa bercerita dan meminta saran. Di tempat lain, di dalam ruangan gelap, seorang wanita duduk dengan tubuh gemetar. Bu Anita. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di hadapannya berdiri sosok pria misterius yang selama ini menerornya. Lelaki itu mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Tapi ancaman yang ia lontarkan begitu jelas. Bu Anita harus menjalankan perintahnya. Atau ia akan bernasib sama seperti Victoria. Victoria telah hancur akibat skandal yang menyebar luas. Reputasinya porak-poranda. Ia kini terasing dari semua orang. Jika Bu Anita berani melawan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai rencana, maka ia juga akan mengalami kehancuran yang sama atau lebih buruk. Bu Anita merasa tubuhnya melemah. Ia tak punya pilihan. Ia tahu betapa kejamnya sosok ini. Betapa mudahnya ia menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Namun jauh di dalam hatinya, Bu Anita merasa sangat bersalah. Ia adalah seorang guru. Tugasnya adalah membimbing murid-muridnya, bukan justru menjadi bagian dari rencana jahat yang bisa mencelakai mereka. Tapi kini, ia terjebak. Tak ada jalan keluar.